Terima kasih ke teman hati, masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke Sampai hati. ke Masih hati. bersama dengan Dr. Agus Rahmadi. Dok, tadi sudah banyak dijelaskan nih bagaimana dengan pola makan sehat ala Rasulullah. Nah ini teman hati di rumah nih juga sudah mengirimkan sejumlah pertanyaan nih dok. Iya. Tidak hanya lewat chat, tapi ada juga pertanyaan yang dikirim dalam bentuk video pertanyaan di media sosial @dikalamhati. Kita simak bersama Iya, dulu ya pertanyaan silakan. dari teman hati berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari Tangerang Selatan. Ingin bertanya Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Makan dengan duduk tegak, tidak bersandar. Apakah pengaruh dan manfaatnya bagi tubuh? Cukup sekian dari saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melarang makan dan minum sambil berdiri, kemudian ada aturan saat makan itu duduknya seperti apa? Ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Iya. Ini jadi begini, Yasir, bahwa Rasul itu punya kebiasaan makan itu sambil duduk. Bahkan ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa duduknya Rasulullah ketika makan itu meninggikan kaki kanannya. Jadi orang bilang nih gaya warteg lah. Jadi ditinggikan gitu Mas Yasir. Betul. Nah, kita akan belajar dari satu persatu nih, dari sisi anatomi dulu. Jadi begini Mas Yasir, bahwa Allah itu mendesain tubuh ini cukup unik. Jadi dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ya. Terus kemudian bahasa medisnya esofagus, ya. Kemudian gerak dia belok ke kiri, belok sini nih. Jadi lambung kita itu sebelah kiri nih, ya. Kenapa kok lambung nggak taruh tengah aja gitu kan? Praktis tuh. Langsung nyampe begitu sampai kan? ke kiri belok gini tuh. Nah ini salah satunya adalah hikmah kenapa Rasulullah itu makan dengan meninggikan kaki kanan. Oke, Gini. betul ya. Nah, jadi terganjal di sini. Maka otomatis makanan akan sempurna masuk ke lambung. Ya, dengan kaki kanan pun diangkat ini, itu juga membatasi kita makan terlalu berlebihan. Kan kalau udah makan kebanyakan karena diangkat kan begah dia. Begah. Dan ini kita juga indikator kita gendut apa enggak. Gitu. Oh, iya. Kalau gendut kan nggak nyampe-nyampe. Betul. Nah itu salah satunya. Nah, dengan harapan begini, maka sempurnalah makanan masuk ke lambung. Tapi kalau tidak diganjal, apa yang terjadi ketika orang sambil berdiri? Misalnya berdiri begitu. Iya. Maka akan terjadi belok begini. Nah, akibatnya khawatir esofagusnya agak belok gini. Selat. Sisa makanan ngendap di situ tuh. Yang pas belokan itu ya. Ngendap tuh, karena kan Ngendap. kalau kita berdiri kan gravitasi akan meningkat kan. Searah ke arah bawah, maka esofagus akan begini. Ke bawah dulu, baru gini. Nah ini yang sering terjadi penyakit yang namanya esofagitis. Apa itu? Radang di daerah esofagus akibat sisa makanan yang tidak sempurna masuk ke lambung. Mengendaplah di situ. Maka itu kenapa disunnahkan makan itu tadi. Pelan-pelan sambil duduk, jangan berdiri. Karena akan berdampak buruk buat tubuh kita. Ya, apalagi ada acara yang standing party itu kan diri semua. Iya, berdiri semua tuh. Ya kan? Ini menurut saya sangat buruk efeknya. Maka itu kenapa dengan sambil duduk, maka bisa akan tercegah dari yang namanya esofagitis. Atau radang esofagus akibat sisa makanan yang mengendap tadi. Harusnya dengan ditahan begini, aman itu. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau makan sambil duduk gitu ya, maka ini kan pencernaan dalam kondisi yang sempurna. Nggak terlalu kenyang-kenyang banget gitu loh. Kalau diri kan kadang-kadang nggak jepit. Kalau gini kan agak jepit. Dengan diangkat gini kan jadi tertahan dia. Jadi ini supaya makanan tidak terlalu berlebihan masuk ke dalam tubuh. Iya. Jadi kondisi bisa mendapatkan tubuh yang ideal ya dengan betul, makan makanan yang cukup. Betul, tubuh ideal dan juga bikin rileks. Iya. Sekarang kalau sambil diri kan otot kaki jadi kerja. Ini kan rileks, santai sekali kan. Jadi pencernaan juga menjadi lebih sempurna. Jadi lebih santai begitu menikmati makanan yang ada begitu teman hati. Kalau sambil berdiri kan tadi pengaruh gravitasi, terus kemudian otot kaki juga pegel. Makan itu kan butuh santai. Kalau otot kakinya pegel, ya nggak nyantai dia makan. Maka itu dengan kita sambil duduk, lebih santai, lebih rileks, proses pencernaannya pun menjadi lebih sempurna. Termasuk untuk minum. Ini yang sering saya dengar nih. Biasanya saya dulu sering ditegur. Minum tuh harus duduk. Sama dengan tadi kan. Konsepnya sama ya? Iya, kan dia masuknya lewat lambung. Makanya dengan duduk, dengan diganjal tadi, harapannya sempurna itu. Masuk ke daerah lambung. Maka itu sebaiknya makan itu mengikuti cara Nabi tadi. Ya, dengan duduk. Ya, jangan sambil berdiri. Karena memang sangat-sangat direkomendasikan. Maka itu hebatnya pola makan Rasulullah.
sampai cara minum dan makannya aja diajarin coba. Sampai sedetail itu ya, Betul, apa yang Islam telah itu dilakukan mengajarkan oleh hal yang luar Rasulullah biasa. SAW. Betul, betul. Mm. Maka itu Islam ini agama yang sangat sempurna sebenarnya karena Mm. mengajarkan sampai detail-detailnya. Motong kuku Alhamdulillah. aja diajarkan, makan juga tadi diajarkan, Minum juga minum juga diajarkan. diajarkan. Juga benar tadi yang Sampai artikel sedetail awal. itu ya, kayak tidak boleh meniup makanan dan minuman lagi panas, begitu, Betul. sehingga tidak menyebabkan penyakit. Termasuk tadi minum pun nggak boleh gini, glek 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 Oh iya, glek, harus nggak ada boleh. jeda ya? Jeda. Jadi harus Haus, 1, 2, haus 3 dok, stop. minumnya gluk-gluk gitu. Itu juga harus dikontrol ya. Iya, jadi 2, 3 stop. Jadi ada spare untuk napas kita. Biar gitu ada kan. biasanya minumnya gitu kan. Kemudian dok, yang sering saya dengar juga nih, sekalian koreksi kalau saya salah, mengkombinasikan makanan. Jadi pernah tuh ada cerita saya makan daging, terus itu digabung sama dari laut begitu, udang atau seafood gitu. Diceletukin, makanan gitu tuh nggak boleh loh sama Islam gitu. Nah, ini tolong dikasih pencerahan. Iya, Islam mengajarkan konsep yang tadi namanya food balancing. Mm-mm. Ya, jadi menyeimbangkan antara makanan yang panas dengan makanan yang dingin. Mm-mm. Gitu ya. Tadi yang saya contohkan, kalau makan kurma barengilah dengan semangka. Ya, beda nanti Mm-mm. dengan food combining, ya kan? Food Mm-mm. combining itu juga ada dicetuskan tuh. Mm-mm. Pola makan yang sifatnya jangan menggabung antara yang makanan yang asam dengan makanan yang basah. Mm-mm. Itu dari sisi itu. Tapi secara logika juga, ini menunjukkan kita juga nggak seimbang kan? Udah lauknya ayam, terus daging, telur, ikan. Ini protein semua. Iya. Iya kan? Harusnya kan dibarengin dengan apa? Dibarengin dengan sayur gitu kan, dibarengi dengan makanan-makanan sebagai keseimbangan. Tapi dalam Islam mengenal konsepnya adalah food balancing. Food Ya. balancing. Menyeimbangkan antara aspek yang panas dengan aspek yang dingin. Masya Kira-kira Allah. begitu. Jadi jauh sebelum kita mengenal pola gizi seimbang yang lagi ngetren sekarang, ternyata Rasulullah SAW juga jauh sebelum itu telah mengajarkan kepada kita bagaimana menerapkan pola makan yang sehat dan juga seimbang untuk mendapatkan tubuh yang sehat begitu ya. Iya. Terima kasih Ustadz Dr. Agus Rahmadi Iya, buat sama-sama. tausiahnya dan juga ilmunya pada pagi hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Agus ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menerapkan bagaimana pola makan yang sehat, tentu saja ala Rasulullah SAW.